24 jam hari ini. Hujan deras yang terjadi sejak semalam membuat jalan lingkar kota Muara Enim amblas hingga 10 meter. Akibatnya jalan ditutup sementara agar tidak membahayakan pengendara yang melintas. Sejumlah pengendara mobil terpaksa harus memutar arah saat hendak melewati jalan lingkar kota Muara Enim Terminal Regional, tepatnya di Desa Karangjaya, Kecamatan Muara Enim. Para pengendara ini dilarang melintas lantaran bahu dan badan jalan amblas sepanjang 6 meter dengan kedalaman mencapai 10 meter. Informasi yang dihimpun Polres.com, amblasnya jalan terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi. Diduga amblasnya jalan disebabkan hujan deras yang melanda kota Muara Enim sejak semalam. Bupati Muara Enim Haji Juarsa bersama Kapolres Muara Enim AKBP Dani Sianipar meninjau langsung titik longsor jalan lingkar. Dikatakan Bupati, jalan lingkar kota Muara Enim tak bisa dilalui kendaraan karena amblasnya bahu jalan cukup lebar sehingga membahayakan. Dan harapan pada masyarakat, oleh karena ini musim penghujan, ancaman bahaya longsor dan banjir tetap mengintai kita. Maka terhadap warga-warga masyarakat yang berada di tepi aliran sungai untuk berwaspada, dan juga demikian warga yang berada di daerah pegunungan juga demikian harus waspada terhadap ancaman longsor ya. Jadi bahaya musim penghujan ini tetap mengintai kita. Kita doa semoga tidak terjadi apa-apa terhadap masyarakat semuanya, tapi tetap harus berwaspada. Bupati mengatakan jalan berbahaya dilewati mobil maupun motor karena bahu dan badan jalan amblas ke Sungai Enim. Untuk itu, dia menghimbau agar pengendara melewati jalan jembatan Enim 2. Menurutnya jalan lingkar akan ditutup sampai menunggu hasil kajian lebih lanjut dari dinas terkait. Di lokasi daerah jalan longsor telah terjadi jalan longsor akibat debit air sungai yang deras sehingga terjadi jalan longsor. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi jembatan Enim 3 dari wilayah Lahat menuju Muara Enim maupun sebaliknya. Untuk sementara jalan akan kami tutup dan kami alihkan ke jembatan Enim 2 untuk dari Muara Enim menuju Lahat maupun sebaliknya. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada, selamat agar sampai tujuan. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Polres.com. Vaksin Sinovac saat ini sudah tersimpan di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Rencananya vaksin ini akan diberikan kepada 3.192 tenaga kesehatan di Banyuasin secara bertahap. Sebagai simbolis, Bupati Banyuasin Haji Askolani menjadi orang pertama divaksin. Vaksin Sinovac saat ini sudah tersimpan di gudang penyimpanan milik Dinas Kesehatan Banyuasin. Vaksin ini selanjutnya didistribusikan ke 42 lokasi fasilitas kesehatan, terdiri dari puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pendistribusian vaksin ini mendapat pengawalan ketat dari aparat bersenjata. Rencananya, vaksin ini akan diberikan kepada 3.192 tenaga kesehatan yang ada di Banyuasin. Sekretaris Daerah Banyuasin, Senen Har, menjelaskan, vaksin ini didistribusikan ke 33 puskesmas, 6 rumah sakit, dan 3 klinik yang tersebar di 21 kecamatan di Banyuasin. Setelah diterima oleh Dinas Kesehatan, vaksin ini disimpan di ruang khusus penyimpanan vaksin untuk memastikan penyimpanan dalam kondisi baik. Lebih jauh, kata dia, rencananya ada 3.192 tenaga kesehatan dan 15 pejabat publik akan divaksin. Sebagai simbolisnya, Bupati Banyuasin Askolani menjadi orang pertama divaksinasi di RSUD Banyuasin. Sekda berharap langkah vaksinasi memberikan keyakinan pada masyarakat Banyuasin dalam melawan penyebaran virus COVID-19. Sementara itu, akibat kondisi kesehatan dan usia, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somo Sentolno tidak akan ikut serta dalam vaksinasi. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, Palpres.com. Perpustakaan Nasional memberikan bantuan pojok baca digital atau Pocadi ke pemerintah Kota Palembang. Pocadi ini sendiri ditempatkan di salah satu sudut gedung Mall Pelayanan Publik sebagai upaya menebarkan budaya literasi bagi warga yang sedang mengurus izin usaha.
Bagi Anda yang menunggu giliran antrian dalam mengurus perizinan di mal pelayanan publik, rasanya tidak akan merasa bosan. Pemerintah Kota Palembang saat ini sudah menyiapkan pojok baca digital atau Pocadi yang bisa dimanfaatkan warga sembari menunggu giliran antrian. Diketahui, fasilitas Pocadi ini merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional sebagai upaya menebarkan budaya literasi di tempat publik. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang, Gunawan, mengatakan, Pocadi merupakan sebuah konsep tempat membaca yang memberikan layanan perpustakaan dengan menyediakan layanan buku digital. Ada berbagai buku tersedia di Pocadi, mulai dari buku keagamaan, anak-anak, buku cerita, hingga buku umum. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Palembang, Ahmad Mustain, mengatakan keberadaan Pocadi untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan di area publik. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pengunjung melakukan pendaftaran menggunakan email, kemudian nanti pengunjung menerima kode verifikasi, setelah itu bacaan digital dapat diakses secara gratis. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera tim Sumsel 24 Jam, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tidak hanya dalam sektor infrastruktur jalan, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Ali Nurdin juga sangat konsisten melakukan pembangunan fasilitas olahraga. Bahkan tahun ini Dodi berniat bakal membangun sarana olahraga di tiap kecamatan yang nantinya bisa dinikmati seluruh warga Musi Banyuasin. Saat meresmikan Sport Center di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman yang dibangun pada tahun 2020 lalu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin berharap dengan dibangunnya Sport Center yang terdiri dari lapangan futsal, 2 lapangan voli dan basket ini, Babat Toman siap menjadi tuan rumah event-event olahraga, terutama dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, tutur Dodi Reza, pada tahun 2021 ini akan dibangun juga sport center dan fasilitas olahraga di beberapa desa dalam Kecamatan Babat Toman, antara lain sport center di Desa Sri Mulyo, Sugiwaras, Sungai Angit, Tribun Mini Desa Mangunjaya, serta rehab gedung olahraga Kelurahan Babat. Walaupun di masa pandemi kemarin, kami tetap membangun sarana-sarana olahraga. Nah, salah satunya di Kecamatan Babat Toman ini ada 4 lapangan. Lapangan futsal, kemudian ada bola voli, lapangan basket, dan juga ada rehab dari gedung dari olahraga di Kelurahan Babat Toman. Nah, ini kan untuk supaya itu pemuda-pemuda yang ada itu biar olahraga lah. Sampai tengah malam juga olahraga lah, yang penting badannya sehat. Dan ini program, ini akan kami lanjutkan terus di setiap kecamatan. Satu kecamatan, satu stadion mini. Dan desa-desa juga dibangun sport center seperti ini di setiap desa. Sementara Camat Babat Toman Emilia Afrianita mengucapkan terima kasih karena telah dibangunkan Sport Center Babat Toman. Dia juga menyatakan siap menjadi tuan rumah turnamen-turnamen yang ada di Kabupaten Muba. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin dalam acara tersebut menyerahkan sejumlah bantuan, diantaranya penyerahan simbolis beda rumah tidak layak huni tahun 2021 untuk Ibu Zanima, Desa Bangunsari, Bapak Parmanto, Kelurahan Mangunjaya, Ibu Amrina, Desa Toman Baru, dan Bapak Burhan, Desa Muara Punjung. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.